Sampai akhirnya kepikir, apa benar saya ini hijrah gitu. Apa benar nih saya ngelakuin ini nih. Susah banget semuanya gitu, dijauhin teman, istri juga mulai jauh gitu kan. Ada anggapan bilang Ari itu radikal Radikal gitu. itu emang saat itu. Saya ketika sekarang mikir, ya pantas aja orang mikir saya dulu radikal, Keras banget ya. terlalu kaget gitu perubahan menurut saya. Karena Dulu pernah shock masuk mungkin kamar ya. gini bang, apa hijrah lebay begitu. Wah, ini imam yang ngomong nih, makmum gak ikut imam cari makmum lain nih gitu ya. Tapi gak berani. Selamat datang di podcast Find Your Pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap langkah punya makna, setiap kisah punya hikmah. Masya Allah. Dan hari ini kembali lagi bos saya menemani, Bosok. Mama Nur. Dan kita kedatangan The Super Couples, Mas Ari Untung dan Mbak Venita. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak salah pernah jadi tamunya Bang Sandi juga loh ya kalau nggak salah. Iya, pernah di podcast juga ya. Tahun 1920 kan. Terlalu lama banget. Udah lama banget ya. Covid ya. Kayaknya sahabat yang lalu. Sahabat yang lalu saking ya. lamanya ya. Dan sukses Hijrah Fest kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses Selamat. juga buat Muslim First nih. Masya Iya. Allah sudah terbang nih kayaknya nih ya. Amin. Belum. Mudah-mudahan bisa terbang bareng Hijrah Fest. Amin. Jadi insya Allah di Muslim First ini podcastnya Find Your Pahala. Kita ingin mengajak teman-teman semua untuk mendalami kisah-kisah seru dan kisah-kisah inspiratif tentang bagaimana berhijrah sehingga kita bisa menjalani kehidupan keimanan kita, keislaman kita lebih baik lagi seperti The Super Couple. Waduh bisa. Masih Jadi yang belajar super couple kita. yang ini sebenarnya. Iya, malah kita yang ini Nah, nih yang di sini. Ini kan kisahnya kayak catatan si boy. Inspiring ya, benar-benar. Gitu pernah. Iya, benar inspiring ya, udah lucu. Jadilan. Jadulan. Tapi saya sama Mama Nur ini sangat berbahagia kedatangan kembali sahabat lama dan mudah-mudahan kolaborasi kita ini bisa berlanjut Amin. terus ke depan. Pertama ke Mas Ari. Ini kan banyak yang bertanya dan melalui informasi yang teman-teman sampaikan tuh kan perjalanan hijrahnya cukup menarik ya. Termasuk sempat terpikir untuk berpindah keyakinan. Nah ini pernah sampai membuat banyak yang bertanya-tanya. Bisa diceritakan nggak perjalanan hijrahnya? Researchnya dalam ya berarti. Itu ada di YouTube saya ya. Jadi silakan nonton. Nggak boleh. Harus Jadi dulu Bang ini sebuah story sebelum kenal sama Tino Palembang waktu itu. Oh, di Palembang. Belum. Jadi dulu sempat akan menikah dengan yang berbeda keyakinan, gitu. Cuma di posisinya saat itu kan kepinginannya itu dalam satu keluarga nggak mungkin dua gitu kan. Dulu hubungannya sampai ke situ moralannya. Nah kemudian ya pembicaraannya mengenai itu waktu itu dari keluarga beliau kan gitu. Ya waktu dulu saya juga maksudnya ya menjalankan agama asal jadi orang baik aja gitu. Apa pakai agamanya gitu kan. Masih santai dulu maksudnya masih ya oke lah yuk diskusi gitu ya. Memang masih menanggapinya ringan saat itu ya. Karena juga masih belum intens belajar agama saat itu. Ya uniknya dulu ketika mau diajak dialog itu saya tuh datang ke salah satu ustadz gitu. Maksudnya biar saya kan tipenya agak gini nih Bang. Kadang-kadang lagi syuting ya. Tiba break sholat gitu. Saya suka lebay gitu. Ntar aja lah. Syutingnya dulu gitu kan. Waktunya kan panjang gitu. Oh Ya, pantesan begitulah. Mama Nur tadi sholat dulu ini rupanya ini menerapkan kedisiplinan yang baik ya. Masya Allah keren. Tapi dulu walaupun kegiatannya dulu belum terlalu banyak belajar, tapi saya termasuk orang yang ingat sholat Bang. Jadi kalau azannya siang saya ingat itu zuhur. Ingat doang tapi. Kalau sore saya ingat itu asar gitu. Ingat doang gitu. Tapi kadang nggak dijalanin gitu. Jadi kadang pernah juga pulang pagi gitu, orang lagi ke masjid gitu, kita pikir, aduh, ini kayaknya kurang tidur, capek. Ini orang pada ke masjid kayaknya adem banget gitu. Apa yang saya jalanin salah kali ya gitu ya kan sempat kepikir gitu ya. Maksudnya apa saya cuma diciptain
bangun pagi, syuting, pulangnya senang-senang sama teman-teman, saya pagi lagi, tidur sebentar syuting, itu capek juga sih sebenarnya. Emang hidup buat gini doang ya? Gitu sebetulnya pikirin gitu. Tapi di proses yang sama, lagi ngobrol mengenai agama gitu kan. Kemudian saya datang ke salah satu ustadz. Gara-gara saya sering men-challenge orang yang ngaji gitu ya, maksudnya. Saya pikir agak terlalu fanatik waktu itu gitu kan, kalau ngaji sampai ngaji beneran gitu kan. Kita udah santai aja lah gitu, yang penting jadi orang baik. Nah kemudian jangan sampai saya juga diajak diskusi sama yang berbeda keyakinan, pengetahuan saya sedikit. Jadi nanya sama Ustadz nih, Ustadz saya mesti nyiapin apa nih ketika diskusi biar gak kelihatan bego-bego banget. Awalnya begitu kan, gitu kan. Kata Ustadz, kamu sholat hajat dulu 2 rakaat sebelum berangkat, baca Bismillahirrahmanirrahim, jangan putus sampai lokasi gitu kan. Tadi saya pikir kan kamu lihat video Zakir Naik, apa kamu lihat apa gitu kan, Ahmad Didat gitu kan. Oh kalau begitu aja sih insya Allah bisa sih Ustaz gitu. Terus saya mesti baca apa gitu, buku apa lihat video apa gitu Ustaz. Wah kalau itu saya juga belum pernah debat mas gitu kan. Saya belum pernah berargumen sama yang beda keyakinan, jadi saya kurang paham ya gitu. Jujur itu Ustaznya. Wah saya tambah shock nih. Aduh kalau saya apa ya, udah tinggal besok kan gitu. Ya paling nonton Zakir Naik aja gitu semalaman kan, biar kelihatan isinya aja gitu kan. Nah akhirnya sudah saya laksanain aja deh, baca Bismillahirrahmanirrahim aja, nggak putus sepanjang jalan gitu. Kayak gitu. Bahkan di perjalanan sempat terpikir kayak ya Tuhan pencipta alam semesta ini tunjukin kebenaran sama saya deh. Siapa Tuhan sebenarnya, itu udah cocok tuh bersyahadat ulang tuh kayaknya saat itu kan. Nah, sepanjang perjalanan baca Bismillahirrahmanirrahim terus panjang-panjang jalan. Qadarullah ketika akhirnya diskusi, saya malah dapat hidayah dari kitab itu. Malah dapat hidayah saya ketika baca, loh kok jadi selama ini yang saya udah dengar pelajarannya di SD atau mungkin dia dengar dari Ustadz itu sebenarnya udah benar ya sebenarnya gitu. Berapa kali diskusi malah saya tambah mantap, tambah malah kepo dengan Islam. Tadinya ketika berdiskusi ini kemudian jadi satu pemahaman yang sama masuk jenjang berikutnya, malah sebaliknya. Loh kok saya malah tambah yakin ya gitu. Semakin mantap. Semakin mantap. Jadi ketika akhirnya pada satu kesimpulan, kayaknya emang gak berjodoh nih gitu kan. Nah ketika pulang tuh nyetir, saya tuh Brebes Mili waktu itu. Brebes Mili tahu nggak Pak? Nggak tahu ya. Nah, ada yang senti agaknya deh, Brebes senti gitu ya. Itu bukan berkaca atau nangis berlinang-linang air mata. Brebes Mili. Nggak sampai nangis, cuma kayak di film-film gitu. Cuma ambiar gitu aja. Nah cuma bukan karena nggak jadi nikah, ternyata. Tapi karena di situ baru ngerasa tuh, ya Allah saya selama ini tuh udah nggak terlalu memikirkanmu gitu ya Allah ya. Maksudnya udah selangkah lagi saya udah keluar nih dari kasih sayangmu nih, udah aku punggungi gitu ya. Kamu udah aku punggungi, aku nggak libatkan di hidupanku, kenapa aku masih boleh jadi orang Islam gitu. Pertanyaan itu yang kemudian ketika berjalan baru mikir gitu ya, apa mungkin ini doa orang tua saya kali, ibu saya ya, kalau saya pulang malam gitu lagi masih melek, matanya merah, ibu ngantuk kali ibu gitu, katanya habis tahajud. Satu itu. Dua, mungkin saya pikir ya, di antara 99 nama Allah yang Rahman, yang Rahim, yang saya sebut-sebut terus itu jangan-jangan masih kepingin gitu nyayangin saya gitu. Sejak satu berubah pandangan saya harus belajar Islam nih gitu. Nah di situ memang isinya di momen itu momen-momen baper ya. Jadi maksudnya ya Allah ternyata segitu sayangnya ya. Saya sebut-sebut walaupun saya menyaksikan, atau maksudnya bukan menyaksikan, maksudnya meragukan gitu. Itu aja masih diambil lagi, gimana saya sebut yang lain gitu kan. Nah di sepanjang itu kemudian memang ada sisi bapernya nggak jadi berlanjut ke jenjang berikutnya Bang gitu. Tapi tiba-tiba 2 hari berikutnya ada cewek nganterin sepupunya ke kantor saya casting. Oh, ini cerita yang pernah kita orangnya ada di sini gitu kan. Ini semakin memantapkan. Tadinya sih kita galau, aduh udah males kerja nih, males nggak semangat lagi hidup ya, namanya anak-anak zaman Gen Z zaman dulu ya. Gen Z 20 tahun lalu gitu kan. Kan galau pergalauan gitu udah ibaratnya nggak ini.
Tiba-tiba ada orang datang yang annoying banget ini datang gitu kan, nganterin sepatunya. Karena pernah ketemu dia dulu murid saya waktu sekolah presenter. Habis itu lama nggak ketemu kan. Tiba-tiba ketemu lagi, apa kabar gitu-gitu kan. Ya gitu. Oh ya udahlah buat ngisi-ngisi hari yang biasanya kemarin kita jalan gitu, ada teman ngobrol. Malah end up-nya nikah sama beliau. Gitu. Jodohnya ya. Tapi kocaknya itu ibu saya itu ketemu beliau cuma sekali waktu itu. Saya habis ngemanggung, ketemu dia sekali, selesai. Suatu saat saya diundang ke Palembang, satu provider ada MC kan. Terus diundang sama ada teman kita, saudara dia juga gitu. Tiba-tiba mampir, habis jalan mampir ke rumah dia gitu. Kok mampir ke rumah dia ya gitu kan. Emang suka-suka gitu, cuma belum ngomong apa-apa, masih dekat aja gitu. Tiba-tiba bapaknya bilang, ini namanya Ari ya? Iya, kemarin ibunya telepon. Saya aja baru kenal sekarang, kok ibu saya udah telepon. Jadi waktu pertama kali kenal, ya? ternyata minta nomor telepon. Nah ibu saya gak mau saya balik-balik lagi. Kamu udah tua, Ri. Kamu udah mestinya kawin. Jadi waktu itu saya telepon, ibu ngapain telepon Penny, Bu? Kamu tuh udah berumur, udah tua. Kamu harus cepet-cepet nikah. Ya kan aku sama Penny belum ada hubungan apa-apa. Udah kamu nikah aja. Ibu aku malu, Bu, begitu kan. Aku tanya sama dia kan, ini gimana orang tua kita tiba-tiba nyodohin aku mau banget, aku nggak tahu gini. Terus kamu gimana katanya? Udah kita ikutin aja apa kata orang tua. Berarti dia suka juga. Tapi kamu baik loh. 3G berarti ya, 3G ya. Mama tuh 3G ya. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama sama orang tua, dan gaspol. Gak ada gigi mundur. Hebat. Padahal beliau mau berangkat haji kan. Iya, karena mau berangkat haji itu mungkin men-trigger beliau. Kan kalau misalnya orang dulu kan beranggapan kalau pergi haji tuh belum tentu gitu. Jadi kayak pengen setidaknya anaknya udah ada calonnya lah gitu. Gitulah. Langsung jatuh hati, Bu, pilihan ibu. Itu prosesnya cepet loh itu. Jadi pisah waktu itu sama dulu Juni. Jadi udah ngelamar bulan November. Cepet banget emang ibu saya tuh. Jadi emang ya kalau emak-emak begitu ya. Kalau udah gerakannya itu nggak bisa direm. Ibu selalu tahu yang terbaik ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ceritanya sangat inspiratif. Nah, waktu memulai hijrah terus ada menjalani salah satu yang menjadi tantangan itu keuangan kan. Jadi ada masalah keuangan itu bagaimana menjalani agar tetap istiqomah gitu dalam berhijrah walaupun ditimpa keadaan keuangan yang sulit, finansial yang memburuk, supaya tetap istiqomah. Dulu memang Bang ada mungkin sedikit kekeliruan ya, maksudnya namanya juga ban putih ya, ibaratnya baru banget ngaji kemudian langsung belajar fikih gitu ya, maksudnya langsung belajar fikih halal haram gitu. Jatuhnya waktu itu kan di perusahaan kita ambil satu akad pekerjaan yang ternyata secara kehalalan ternyata masih abu-abu gitu kan. Tadinya saya mendinai gitu ya waktu itu kan sekitar 2016an gitu. Tiba-tiba pop up lagi zaman-zamannya Ustadz main YouTube dulu. Tiba-tiba pop up Ustadz gini ada akad begini nggak boleh. Oh oke, nanti aja deh. Tiba-tiba Ustadz lain sama juga begitu terus. Enggak lah, ntar dulu. Tiba nongol lagi, ini apaan sih, tentang apa sih? Saya lihat kan. Pas saya lihat pun saya masih nggak apa namanya, nggak percaya juga ya. Pendapatnya dia, siapa tahu yang lain beda gitu kan. Ini mutus detail lain juga tetap ternyata akad yang kami laksanakan di perusahaan ternyata ini nggak inilah abu-abu lah gitu kan. Akhirnya kita emang kenapa kalau kita mendapat pendapatan seperti itu? Akhirnya masuk deh ke dalam. Kalau pendapatan begini nanti keluarganya gini-gini, ngeri juga ya, gitu kan. Akhirnya saya ngomong di kantor, ternyata kita ini dulu akadnya abu-abu secara Islam loh. Jadi gimana mau diapain? Oke deh kalau gitu kita twist aja deh, pekerjaan kita event aja deh, atau ini yang gini-gini, akadnya gini aja deh, gitu kan. Ternyata sekantor itu lagi nggak tahu di tahun 2016 tuh memang lagi pada suka apa konten-konten kajian kan, dan juga lagi banyak pengajian juga. Sekantor lagi semangat gitu juga. Yaudah yuk sekarang teman-teman nyari kerjaannya khusus yang begini aja ya, oke. Jadi akad yang lama kita nggak pakai dulu, oke deh gitu. Akhirnya alhamdulillah sukses kita, nggak ada kerjaan Bang. Ternyata kita udah terlalu lama memang begitu pola bisnisnya saat itu kan. Menurun tuh. Di sisi lain
mulai agak gimana gitu, saya ngambil kerjaan maunya yang gini. Syuting gitu juga kan. nggak mau lagi. Terlalu kaku dulu, masih terlalu kaku gitu, maksudnya yang Syutingnya kaku milih-milih banget. Milih-milih gitu. Padahal kan itu sebuah proses ya, yang mestinya saya pilah-pilah pelan-pelan gitu prosesnya, jangan terlalu ngegas Step gitu kan. by step. Memang dulu agak tegang gitu ya, kemudian agak terlalu vokal Ekstrim. juga, terlalu ekstrim juga gitu ya. Maka banyak teman-teman juga yang menyangka, Ari kenapa nih gitu kan. Bukan cuma teman ternyata, istri juga gitu. Jadi saya di pekerjaan malah justru membatasi sampai akhirnya kita nggak ada pemasukan di kantor. Maksudnya ya makin menurun ya gitu ya grafiknya. Di pekerjaan kita juga pun begitu, malah kita cut-cutin gitu kan. Gitu. Dulu kan lagi apa namanya, kita produser acara komedi lah, emang demennya komedi dari dulu kan gitu. Kan kita tahu tuh wanita-wanita kalau syuting komedi kan harus expose gitu ya. Itu pas lagi gas-gasnya lagi ngaji lagi. Udah kita off dulu deh syutingnya, padahal kan ibaratnya ada prosesnya gitu kan. Nah, di sisi lain beliau ini lagi mau buka butik, buka salon segala macam mengenai kecantikan, habis dapat award rambut terbaik segala macam, tiba-tiba kamu pakai hijab gitu. Waduh, udah bener dah. Asli saya tuh terlalu nukik, terlalu nukik gitu. Kalau diskusi dengan para ustadz, one step at a time, pelan-pelan. Kamu satu langkah, udah ini apa namanya jejak, ayo langkah yang berikutnya gitu. Jangan drastis semuanya gitu kan. Nah di posisi itu ya satu secara ekonomi pasti terganggu gitu kan, karena pemasukan dari berbagai pintu kita tutup sendiri gitu waktu itu. Semangatnya lagi on fire waktu itu, termasuk sama istri juga begitu kita ini. Malah kita konflik keluarga waktu itu. Wah konflik di tahun 2016 sampai 18 tuh ujian besar lah di keluarga kita waktu itu. Sampai akhirnya kepikir, apa benar saya ini hijrah gitu. Apa bener nih saya ngelakuin ini nih, susah banget semuanya gitu, dijauhin teman, istri juga mulai jauh gitu kan. Itu momen kita sempet udah on the edge waktu itu ya, hubungan kita, sampai dia bilang kan, udah nikahin orang yang beda nih gitu. Kamu bukan orang yang saya nikahin dulu nih gitu. Ada anggapan bilang Ari itu radikal gitu. Itu emang saat itu. Saya ketika sekarang mikir, ya pantas aja orang mikir saya dulu radikal, terlalu kaget gitu perubahan menurut saya. Terlalu kaget dan kaku. Makanya sekarang belakangan ini ada yang fleksibel ya. Kadang-kadang agak kaku gitu, kemudian komen bagaimana sama kita gitu, sama kami atau gimana gitu kan. Kita pikir I was there. Jadi paham gitu, ini mungkin prosesnya. Mereka lagi di proses itu, yang kemudian ya kaku mungkin bagian dari mereka yang mungkin menyingkapinya terlalu cepat gitu waktu proses itu. Ya kemudian alhamdulillah Allah kembalikan secara ekonomi, kembalikan kita bisa. Ya. Amin. Udah mulai belajar satu persatu, jualan kopi waktu itu di awal ya. Tapi alhamdulillah bisa berjalan. Tapi memang kembali lagi di kitanya juga, si hati itu juga dirubah juga waktu itu. Ya waktu itu kita banyak interaksi kan, 2016, 2008 sampai 2018 waktu di DKI. Banyak dibantu. Oh iya Bang Sandi DKI waktu itu ya. Banyak dibantu. Itu mulai agak lunakan dikit tuh Bang sebenarnya udah. Sudah agak landing. Udah bikin event, udah gitu kan. Itu udah lunak situ. Tapi berarti dukungan Mbak Feni juga luar biasa ya. Enggak juga sih Bang. Malah saya waktu itu pas awal-awal malah yang kontra banget. Wah. Karena shock pernah masuk kamar ya. gini Bang, apa hijrah lebay begitu. Wah ini imam yang ngomong nih, makmum gak ikut imam cari makmum lain nih gitu. Tapi gak berani. Ngomong doang gitu ya. Udah satu aja nggak habis. Benar. Dia prajuritnya soalnya pro dia semua. Iyalah. Punya pasukan ya. Tapi kan dari yang tadi rambut terbaik, terus jadi host, dan sekarang harus ikut hijrah gitu. Bagaimana Mbak Feni? Ini pertanyaan saya sama Nur juga sih. Karena kalau kita triggernya tuh punya Sulaiman ya, kamu ya berhijab, dan kalau Mbak Feni sendiri prosesnya itu seperti apa?
emang setiap orang pasti punya cerita masing-masing ya. Nah tapi kalau saya prosesnya itu tadi, karena Mas Ari duluan hijrah, terus dia juga sempat itu juga jadi pertengkaran yang luar biasa buat kita, karena memang kita ngerasa bahwa saya menikahi orang yang berbeda. Karena Mas Ari itu memang kalau tadi yang awal cerita itu kan pas sebelum menikah. Nah pas menjalani pernikahan tuh kita ya asik-asik aja gitu, namanya baru nikah, terus ngejalannya tuh apa-apa tuh bareng, cool lah gitu ya. Masih kemana-mana tuh seru-seruan, nyari apa, pokoknya seru banget lah gitu. Sekarang udah gak cool jadi ini. Enggak gitu. Terus udah abis itu pernikahan berapa tahun ya kita ya? 10 tahun ya? 2015-16 ya, 12 tahun lah ya. Iya sekitar 11-12 tahun. Tapi sempat pacaran gak waktu itu? Enggak. Jadi kita deket bulan. tuh, deket tadinya bulan Juni, Juli, terus habis itu nikah langsung Februari. Terus itu juga kita kalau dibilang pacaran sebulan kali ya. Iya, kalau misalnya yang kayak nembak banget kalau itu kayak gitu. Nembak sih yang waktu acara tsunami kan aku nembak kasih kamu cincin kan. Tapi kan ya udahlah ya. Emang udah, tapi emang udah lamaran udah diterima sih sebenarnya. Cuma formalitas aja. Tapi abis itu emang udah pas waktu pernikahan tuh kita juga pas awal nikah sempet karena belum pacaran, jadi kita kayak pacarannya pas setelah nikah aja gitu. Tapi ternyata pas udah tinggal bareng, kok kayaknya pengen juga punya anak ya gitu. Kayak kadarullah alhamdulillah pas waktu kita tuh cuma kayak kosong 1 bulan karena pas pernikahan tuh datang bulan kan. Terus habis itu bener-bener selesai ini udah gak datang bulan lagi dan langsung punya anak. Nah itu kan kita udah punya apa ya tahapan yang naik turun dimana punya anak langsung, terus shock juga apalagi aku nikahnya muda banget waktu itu. Umur berapa? Kalau sekarang katanya harus lewat sidang dulu ya Mama Nur. Karena di bawah 20 waktu itu nikahnya. Jadi kalau katanya kalau sekarang tuh harus sidang loh. Jadi ya alhamdulillah kamu waktu itu. Saya 29, sekarang dia udah 30-an, saya masih 29. Maunya mundur kayak Benjamin Button. Umur tetap, cuma emang belum ganti casing aja. Gitu. Jadi pas waktu itu emang aku karena lagi proses tumbuh istilahnya, terus teman sama dia istilahnya bandel-bandelnya bareng, apa semuanya bareng, seru-seruannya bareng, sampai akhirnya aku juga kerja dibantu sama beliau juga gitu kan, dibantu casting apa. Nah terus tiba-tiba dia di momen itu 2016 itu dia benar-benar kayak ngeremnya tuh mendadak banget tanpa ada aba-aba. Bertolak ini ya. Tiba-tiba pas aku udah lagi istilahnya lagi posisinya baik-baik aja, dia minta aku berhijab. Nah di situ aku ngerasa kayak kok nggak fair banget gitu. Sedangkan aku lagi enak-enaknya gitu loh. Terus lagi dapet alhamdulillah lagi penghasilan lagi oke. Terus tiba-tiba banget dia tuh masalahnya adalah dia sampai nelfon orang wardrobe aku, nelfon orang ini aku, sampai harus Venita harus pokoknya pakai bajunya tertutup ya. Sampai mereka tuh kayak Kak gimana dong ini bajunya kan susah banget ya nyarinya gitu saat itu kan. Jadi itu benar-benar ngeganggu pekerjaan banget. Sampai pada akhirnya tuh yang bikin jadi berubah itu adalah komen-komenan di Instagramnya Mas Ari. Karena ya itu dia tadi kan dia ngomongnya lebih vokal lah gitu sebenarnya. Sedangkan di saat itu kan kita tuh sangat apa ya, kan dibilang public figure berarti kan punyanya orang banyak, kita nggak boleh berpihak, nggak boleh egois lah. Jadi kita nggak boleh bersuara hanya di satu tempat, tapi kita harus imbang gitu, harus balance. Nah dari situlah aku ngerasa kayak aduh ini Mas Ari harus ada yang ngasih tahu nih. Tapi malahan di komen-komennya Mas Ari itu banyak yang bilang gini, Ri, lu ngomongin soal agama, lu ngomongin ini, lu lihat deh bini lu gini. Terus ngeteknya ke aku. Terus aku pas ngeliat, wah parah banget nih gitu kan. Terus awalnya mau marah, tapi pas ngeliat captionnya Mas Ari, kok nggak ada yang gimana ya gitu. Kok baik-baik aja sebenarnya kata-katanya juga bagus bukan aja, terus nggak yang sarang, nggak apa gitu, enggak. Nah dari situlah aku berpikir bahwa oh ya aku dulu pernah doa banget sama Allah ketika aku mau nikah sama beliau, ya Allah tunjukkan saya imam yang baik, imam yang bisa nuntun saya nanti dan juga anak-anak kelak gitu. Nah dari situlah saya berpikir bahwa kayak Mas Ari nggak salah deh, mungkin malah akunya nih yang salah gitu. Ya udah dari situ akhirnya aku coba belajar juga, cari tahu apa sih kenapa sih kok cewek itu harus berhijab, terus kenapa harus begini harus begitu. Ya udah akhirnya cari tahu malah Bismillah kayak sebenarnya berat karena kayak gitu tuh kan dunia banget ya. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya ini dari yang belum diraih itu saya bisa dapetin posisi itu, mau dilepas itu kan misalnya dunia banget kayak pendapatan udah oke segala macam. Kalau aku tutup berarti kan aku nutup juga rezeki itu gitu.
Tapi itu dia tadi ya, cuma bismillah aja ya. Tapi memang melewati ada proses juga sih Mama Nur. Waktu proses ya sempat yang kesiram air panas juga waktu itu. Oh ya? Iya, jadi momen lagi mau belajar pakai hijab, terus aku beli hijab, terus malam-malam aku lagi cobain hijab segala macam, terus aku ngaca kayak oh my god tua banget gitu, kayak aduh kayak nggak cocok banget sih. Guru ngaji kok nih gitu. Ada aja emang setannya bisikannya bener udah banget. Terus akhirnya si hijab itu yang aku beli itu aku simpen lagi biar nggak ketahuan sama dia, karena kan aku proses belajarnya diem-diem, maksudnya nggak mau ketahuan, takutnya kayak ya udah itu malas banget kan. Ya udah jadi akhirnya aku sembunyiin semuanya. Terus tiba-tiba besoknya kena kesiram air panas. Nah kesiram air panas itu ya. Nah itulah gejolak batin juga, kayak aku kayak marah gitu, maksudnya kok tega banget sih ya Allah gitu. Aku berusaha untuk mendekati dirimu, aku berusaha untuk belajar, tapi kok malah kok kasih kayak gini gitu. Ya tapi ternyata ya skenario Allah itu kan pasti terbaik. Setelah udah semua dijalanin, baru kayak jawaban itu kayak muncul satu persatu, kayak Allah tuh ternyata yang sayang banget gitu. Benar. Hikmahnya ya. Hikmahnya tuh Masya Allah banget. Tapi sebenarnya bukan karena ngikutin, karena beliau sendiri nyari tahu ya. Orang Palembang memang susah diyakini, harus dia yakin sendiri gitu kan. Keras. Harus dia yakin sendiri gitu kan ya. Jadi ibaratnya ya akhirnya ada proses yang sampai akhirnya dia menemukan orang nyangka, wah bisa ngajak istrinya, enggak juga sih sebenarnya. Soalnya waktu kesiram air panas kan lumayan ini bang, apa namanya? Itu lagi masak cuko itu. Itu lagi dulu lagi bikin kopi ini kan, dulu lagi bisnis kopi. 360 kayak 360 kan. 360 360 kemudian lagi ada mertua saya kan bikinin kopi tuh papa gitu. Nah dia tuh kan multitasking bang, dia tuh bisa tuh sambil make up, sambil mandiin anak, sambil masak itu bisa bang, tuh kaki tuh kayak gurita gitu kan. Super ya. Lagi make up ngobrol sambil bikin kopi, air panas baru mendidih gitu, kesenggol, sini jebret. Itu benar-benar kesini di dua paha gini. Maksudnya kan bisa minta depan ada asisten saya tuh. Kan maksudnya bisa atau mungkin kalau mau jatuh disiram ke dia gitu kan. Nah itu udah kadar lumayan nakal ya. Gitu kan. Mungkin kalau nggak kesiram nggak ini. Iya, makanya jalannya Allah tuh bentuknya itu kan udah kayak yang mentul-mentul gitu kan. Iya pasti. Ketika di rumah sakit harus dipecahin satu-satu lagi tuh, dan nggak bisa dibius gitu kan. Itu ratusan kali jumlahnya yang harus dipecahin gitu kan. Itu kalau boleh diwakilin rasa sakitnya, saya akan suruh asisten saya tuh. Harusnya bapak yang nggak sakit lah kalau aku kan gitu. Itu sebel ya. Kalau dia melahirkan makanya. Aduh. Tapi sejak itu tiba-tiba berubah bang. Ya Allah. Jadi di rumah sakit tuh tiba-tiba yang nanyain mana link kajian yang dulu kamu kasih, kamu dia tuh kirim. setiap hari bang ngirimin WhatsApp tentang kajian-kajian ini kenapa hijab apa segala macam. Aku sampai kayak males banget. Makanya kalau ketemu sama dia tuh kayak nggak mau. Jadi kalau misalnya kita pulang ke rumah tuh kayak aku berdua langsung ke kamar, terus pokoknya nggak mau kayak eye contact gitu, nggak mau gitu. Tuh bulan-bulan diem-dieman. Saya kirim link Ustadz, dia punya link balesan. Link counternya udah siap loh dia. Jadi kayaknya mau ntar kalau suami lu ngirim lu link kajian, ini jawaban ini, ada second opinion nih. Ada lagi gitu kan. Ngeles terus Sampai satu momen dia bilang, kita tuh kalau mengenai agama udah gak cocok. Nah, dia ngomong begitu saya udah stop tuh, kira ngirim-ngirim kajian gitu. Saya mikir, ya Allah saya dikasih ujian kayak gini aja gak bisa gitu. Udahlah mungkin ada yang salah kali gitu. Akhirnya saya kalau sholat malam tahajud saya nanya, ya Allah saya cuma pengen punya si solehah gitu. Kenapa ya? Akhirnya masuk tiba-tiba pop-up aja tuh kajian-kajian mau punya si soleh, suaminya udah soleh belum. Akhirnya saya daripada ngajakin dia mungkin belum ready ya, sayanya juga ya saya solehin diri dulu lah gitu, mencoba lebih soleh lah, mencoba lebih soleh gitu. Jadi saya sendiri saya rasa ya sayanya juga masih banyak kekurangan. Saya udah berapa puluh tahun kemudian baru belajar, maksudnya saya udah minta dia instan 2 bulan 3 bulan, nggak fair menurut saya. Ya udah di momen itu akhirnya dia ketemu jalannya sendiri sih sebenarnya gitu. Masya Allah ya. Nah, ini kita penggemar konten-konten mereka kan. Iya, aku suka ngakak sendiri. Lucu, kita kalau mau tidur gitu suka lihat konten kalian berdua, lucu-lucu tapi selalu ada selipan Islam ini. Agama. Itu selipan campaign wanita Palembang saya. Mungkin Togalo, Tino Palembang. The best udah. Itu keren banget tuh.
value yang itu tipis-tipis lah. Itu masuk tuh. Iya. Masuk Pak Ari. Masuk ya. Bukan Pak Eko lagi sekarang ya. Pak Ari. Oke, kita udah di penghujung nih. Mungkin tips dari kalian berdua, karena banyak banget couples yang juga ingin berhijrah dan struggling, ada up and down dalam menghadapi prosesnya. Mungkin 2-3 tips yang bisa diberikan. Kamu dulu. Coba ya. Bismillah. Sebenarnya kalau proses hijrah itu kan bukan sekedar dari sebelum berhijab terus berhijab udah selesai gitu. Tapi sebenarnya hijrah itu kan journey gitu. Sampai kita nanti dipanggil sama yang di atas lagi gitu. Jadi memang pertama yaitu dia tadi. Ternyata yang aku pikir udah selesai, ternyata pakai hijab aja, ternyata ya malah semakin kita tahu bahwa ternyata ilmu itu penting banget. Kalau dibilang pernikahan itu ibadah terpanjang, ternyata ilmu itu adalah ibadah terpanjang juga gitu. Sampai kita nutup mata terakhir pun ya tetap harus ada ilmunya. Nah jadi ketika belajar tuh makin kayak oh ternyata tuh kayak gini ya. Dan circle support system kita tuh juga harus kita benahin juga. Karena kalau misalnya berdiri sendiri apalagi dalam kehidupan rumah tangga, ya emang enaknya tuh dari couple juga, dari pasangan. Karena kita kan pasangan juga untuk ngurusin anak-anak juga. Kita akan jadi contoh buat anak-anak juga. Jadi ternyata kalau misalnya berjalan sendiri sama berjalan bareng-bareng itu akan lebih enak belajarnya. Gitu. Beda ya. Mas Ari? Kalau aku mungkin ya berkaca dengan pengalaman yang dulu ya, jadi evaluasinya ya nikmati proses, paling nikmati ya. Kalau lagi sekarang dalam proses mau mendekat ke jalan Allah, nikmati prosesnya pelan-pelan gitu. Kemudian lebih banyak introspeksi diri gitu, maksudnya yang dihisap itu yang kita lakukan kan bukan orang. Jadi kadang-kadang baru belajar tapi kemudian kita jadi polisi gitu maksudnya. Kita judgement sama ibadah orang lain gitu ya. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya dulu begitu. Jadi menurut saya kita selama di proses ini banyak-banyak baca, banyak-banyak belajar aja dan banyak-banyak tutup mulut kalau menurut saya. Karena ya kesalahan itu banyak kan dari mulut. Kalau nggak salah ngomong, salah makan kan, tinggal gitu aja. Nah sekarang ini kalau misalnya banyak yang takut ketika mungkin mendekat di jalan Allah itu akan ada proses cobaannya lah di awal pasti kan. Ya ini kan Allah punya janji bahwa akan dibukakan pintu rezeki bagi mereka yang mendekat jalan Allah. Jadi Allah ini maha kuasa guys, apa aja bisa dilakukannya gitu. Tapi ada satu hal yang tidak akan dilakukannya, yaitu mengingkari janjinya. Insya Allah akan ketemulah jalan-jalan yang dipilihkan yang terbaik. Insya Allah, tabarakallah. Mama Nur? Iya, istiqomah sih sebetulnya ya. Betul. Itu yang paling susah ya memang. Makanya kita harus cari teman yang satu aliran, yang memang Circle, ya. positif ini ya. Itu support system berarti ya. Iya, support system penting banget. Jadi berteman dengan sama orang yang satu aliran sama kita. Jadi biar positive sama-sama, thinking dan selalu positif. optimis. Iya, insya Dan itu Allah. bisa diajak dalam kebaikan terus ya. Iya, saling mengingatkan itu yang paling penting. Oke. Dalam kebaikan. Bang Sandi gimana Bang? Bang Sandi gimana? Jangan kita melulu nih. Tanyain gitu ya. Saya kan dapat fee untuk jadi host ini. Enak banget yang gak nanya-nanya. Kita yang kena. Saya pintu rezeki saya semakin masuk ini. Karena semakin kalian membawa saya semakin mendekat kepada Allah. Amin. Tapi di Muslim First dan FYP ini Find Your Pahala, kita memang ingin agar prosesnya ini benihnya yang ditanam oleh para bibit-bibit yang kita bagus. sebut Muslim Firstian, yaitu kita ingin menguniversekan keislaman kita itu lebih adalah yang simple-simple dari yang paling mudah sekali seperti mungkin berhijab salah satu yang paling sulit ya, tapi yang paling mudah itu ya sholat 5 waktu. Sholat, ya. Ya, tiang agamanya dulu ya. Paling mudah Fondasi. tapi paling sulit itu. Benar, konsistennya Fondasi ya. Terus yang berpuasa di bulan Ramadan itu yang kita ingin dorong yang paling Yang gampang. Jadi wajib-wajib ya. terus mereka kan berhijrah gitu dari tadinya nggak sholat 5 waktu jadi sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu bisa berpuasa di bulan Syawal. Terus next stepnya itu adalah Senin Kamis. mungkin sholat duha. Belum loncat itu yang termasuk yang paling sulit tuh yang berpuasa sunnah. Iya, benar. Karena kita berbasis survei kan, kita tahu berbasis data apa yang dibutuhkan oleh
teman-teman yang ingin berhijrah seperti malah yang paling penting itu ya. Tapi semoga bulan puasa ini jadi trigger ya, karena kalau kemarin baru belajar juga bahwa puasa itu sebenarnya ibadah effortless banget gitu. Super. Paling effortless. Jadi mudah-mudahan jadi trigger kita juga bahwa sebenarnya kan itu yang ini tuh adalah mentalitas kita juga kan. Gimana kita punya kayak komitmen, kekuatan supaya kita mau untuk tidak menjalankan ini semua gitu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ngejalanin puasanya bagus, terus tambah lagi nanti baca Qur'annya, karena kan di bulan Qur'an gitu. Jadi mudah-mudahan trigger untuk jadi baik, insya Allah kedepannya jadi nambah-nambah tuh sunah-sunahnya. Ditemenin multiverse ini. Jadi makanya nanti semakin kayak rajin. punya circle sendiri juga tuh. Ya, saya justru bilangnya gini, saya selalu tuh diingetinnya tuh sama Mama Nur selalu, udah sholat belum gitu kan. Ya multiverse-nya bahasanya selama ini Mama Nur. Jadi versi Muslim first. Versi digitalnya Mama Nur itu ya Muslim first. Oh iya. Jadi pengingat ya. Jadi pengingat juga termasuk coach juga ya, coach berjalan ya. Waduh. Apalagi untuk ngajinya ada AI-nya juga kan. Terus nanti ada. Jadi guru ngaji di dalam pocket kita udah ada guru ngaji soalnya. Ada namanya Aiman, jadi kita banyak pertanyaan, apalagi Gen Z itu kenapa harus ini, kenapa harus ini, kenapa harus puasa. Mereka kritis nah itu ya. yang dijawab oleh AI, karena di AI itu reasoningnya jelas, karena mereka kan sekarang udah basisnya ChatGPT, yang harus ada penjelasannya yang masuk di akal buat mereka. Logika ya. Pernah ada yang viral tuh AI yang mualaf itu kan. AI-nya bahasa syahadat. Iya kan tuh viral tuh kan. AI-nya bahasa syahadat. Teman-teman, Ramadan sudah berjalan beberapa waktu, sudah sejauh mana ibadah kita? Jangan sampai kehilangan kesempatan mendapatkan pahala berlipat. Saya kembali mau mengingatkan kalian semua, kalau ada Muslim First Challenge yang bisa bantu kita lebih disiplin dalam ibadah. Dengan challenge ini, kita bisa mencatat ibadah harian di aplikasi Muslim First, seperti sholat maupun puasa. Setiap ibadah yang dicatat, kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan perjalanan umroh hingga naik haji. Ayo. Ini konsepnya berarti memotivasi teman-teman untuk membangun kebiasaan positif ya Pak, Bu. Terus nanti teman-teman sendiri yang akan memetik buah dari usaha dan doanya. Masya Allah, ini keren banget. Jadi ibadah kita makin teratur dan ada semangat lebih karena ada kesempatan ke Tanah Suci. Benar banget. Dengan langkah kecil ini insya Allah teman-teman akan lebih rajin memperbaiki ibadahnya, dan di bulan puasa ini akan menuai berkah yang lebih banyak. Jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Yuk download aplikasi Muslim First sekarang, ikuti challenge-nya dan raih keberkahan Ramadan sebanyak-banyaknya. Terima kasih Mas Ari, Mbak Benita. Kita sangat terinspirasi dan mudah-mudahan bisa membantu jalan hijrah dari teman-teman Muslim First dan teman-teman FYPers semua. Terima kasih ya. Sukses selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.